Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas tentang bab 2 yang berjudul Indahnya Kehidupan Bermakna. PAI dan Budi Pekerti kelas 12 SMA PGRI Naringgul. A. Hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat serta kodok dan kodarnya. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam karena iman mencakup yang lebih umum daripada Islam. Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata dengan cara sempurna. Islam adalah amalan-amalan nyata sebagai buah dari keimanan seseorang. Jika iman adalah suatu keadaan seseorang yang bersifat dinamis, maka di suatu saat akan didapati bertambah dan berkurangnya iman seseorang. Hakikat Islam. Kata Islam secara bahasa atau secara etimologi berasal dari kata aslam, yuslim, islaman dengan arti yang semantik sebagai berikut. Tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata Islam berasal dari akar kata salam yang terbentuk dalam kata salam, artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasul untuk membimbing manusia dari satu generasi ke generasi sebagai petunjuk bagi manusia untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rukun-rukun Islam diantaranya: satu, membaca 2 kalimat syahadat; dua, mendirikan sholat 5 waktu; tiga, menunaikan zakat; empat, berpuasa di bulan Ramadan; lima, melaksanakan haji ke Baitullah jika itu mampu. Hakikat ihsan. Ihsan adalah isim masdar dari asal kata ahsana yuhsinu yuhsini ihsanan yang mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Secara terminologi, ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Ihsan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman merupakan pondasi awal. Bila iman diumpamakan sebagai pondasi rumah, sedangkan Islam merupakan bangunan yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa terdapat 3 macam orang mengamalkan ajaran Islam. Di antaranya: satu, orang yang tidak zalim kepada dirinya sendiri,
orang yang tidak berlebihan, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, tetapi seringkali meninggalkan ibadah sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Dua, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang yang menjalankan kewajiban, juga hal yang disunahkan serta menjauhi hal yang haram dan yang dimakruhkan serta meninggalkan sesuatu yang dihukumi mubah. Urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia yaitu jasad atau raga, hati, ruh, dan jasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makom-makom yang dimaksud merupakan karakter-karakter inti yang memiliki 6 unsur. 6 unsur tersebut diantaranya: 1. Taubat atau berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. Yang kedua, waro. Waro adalah menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara subhat atau yang remang-remang hukumnya. Yang ketiga, zuhud. Zuhud adalah mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu yang lebih bermakna. Yang keempat, qanaah. Qanaah adalah rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah didapat dan tidak rakus. Kelima adalah sabar. Sabar adalah menahan diri atau membatasi emosi serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Yang terakhir adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.